Lah, lorong waktu kali ini ya gua beberapa membuat beberapa satu video ya di Facebook, tapi Facebook saat ini gua nggak di dashboard profesional kan karena suatu hal gini. Di lorong waktu ini lorong waktu yang spesial banget nih ya. Ya artinya kalau dulu kan kalau kita waktu kecil ya, si Zidane itu muridnya Haji Husin dengan Ustadz Adinnya ya, yang berganti-ganti dari Aji Pangestu, dari Diki Chandra, yang terakhir Hefri Olivian ya. Nah, sekarang itu yang jadi ustadznya adalah si Zidane-nya ini. Nah, yang uniknya ini adalah Zidane-nya ini diganti dengan Mikdad Ad-Dausi. Gua bilang sih ini artis yang hmm, artis yang kelas atas kalau menurut gua ya. Dan ini acting dia sebagai Zidane itu masuk banget itu. Karakternya tuh nempel banget ke si Mikdad Ad-Dausi itu. Makanya Joras Jordi meskipun dan gua pun gak menjamin kalau Zidane saat ini diperan oleh Joras Jordi apakah semulus ini, gue pun gak menjamin ya. Dengan kisahnya dengan Tamara atau Baiti Syagaf ya, si Tamara ini diceritakan dulu adalah teman ngajinya Zidane ya, entah gua lupa entah ini gimana karena udah puluhan tahun lalu ya. Tamara ini sebenarnya baru muncul sekarang kalau yang gue perhatiin. Gue itu pecinta banget orang waktu dari waktu dulu. Bahkan dulu di saking boomingnya orang waktu, setiap anak yang pergi ke masjid disebut si Zidane gitu kan di kampung gua ya. Nah, sekarang si Zidane itu jadi ustadz ya. Nah, yang jadi magnet itu kan adalah dengan kisah cinta dengan Tamaranya itu. Di sini gua ini saking luar biasanya ini dialog, ini film ya, gua bisa menjadi beberapa bahan buat video gitu. Yang pasti banget viral banget itu di di TikTok diantaranya itu adalah gini, yang pada waktu Zidane-nya bilang bahwa ternyata wanita idamannya itu adalah Tamaranya gitu kan. Dia langsung tuh diusir gitu kan. Nah disitulah terjadi, nah ini nih dilemanya kalau misalkan sahabat jadi cinta tuh kayak gini gitu kan. Tapi ternyata nyambung lagi di dialog selanjutnya, oh mempertegas ini nih penyebab kalau misalkan sahabat menjadi cinta atau menjadi seorang pacar. Jadi gini, bahwa ketika mereka sahabat, it's okay sahabat gitu kan. Mereka bisa melakukan diri mereka sendiri, bisa jadi diri mereka sendiri. Nah, ketika ternyata salah satunya ada yang mencintai, artinya kan yang si Zidane, kalau contohnya si Zidane bilang ke Tamara, si Tamara itu merasa, kok gue jahat ya, kok gue nggak peka ya, kok gue nggak ngerasain dari dulu ya bahwa Zidane itu suka sama gue kan gitu. Artinya akhirnya perasaan dia yang bersalah gitu kan. Nah, perasaan bersalah itu kadang-kadang bisa menyebabkan kita jadi benci ke orang lain. Karena kan di situ dua sisi ya. Oke, gue gak peka, tapi kenapa lu gak bilang dari dulu gitu kan? Padahal kalau lu bilang dari dulu, gue pun gak apa-apa gitu. Meskipun perasaan kayak gitu berlainan juga dengan faktanya nanti kalau itu kejadian pada waktu dulu. Nah itulah perasaan itu gak bisa ditebak. Perasaan itu emang gak bisa dilogikakan. Perasaan itu memang ya apa ya, complicated lah kayak gitu ya. Dan itu acting, itu dialog itu viral banget di sepanjang, bahkan bukti-bukti cinta, bukti-bukti dialognya itu beredar banget gitu. Di sini ada yang definisi apa itu kagum, apa itu kalau kita mencintai seorang dengan hartanya disebut apa, kalau kita mencintai seorang dengan fisiknya disebut apa, kalau kita, dan banyak lagi sampai gue pun gak bisa nginget-ngingetnya kan kayak gitu. Itu yang disebut kagum, itu yang disebut hasrat, itu yang disebut apalah segala macam gitu kan. Ya ini jadi temanya lorong waktu ini anak muda banget nih, ini bukan anak-anak lagi ini gitu. Kalau bedanya dengan lorong waktu dulu kan, lorong waktu dulu emang benar-benar disediain buat anak gitu kan. Nah kalau ini memang ini dewasa banget lah ini temanya. Jadi memang ngeceritain, memang ini kalau secara nggak langsung menceritakan tentang si Zidane-nya, lorong waktu itu yang menjadi target man-nya. Meskipun sekarang yang diajak ke murid Hadi Husin yang diajak ke lorong waktu itu kan si Cantikanya ya. Nah, jadi ini lorong waktunya seolah-olah ini Zidane waktu kecil kayak gini, sekarang Zidane udah gede kayak gini loh. Seolah-olah secara nggak langsung kayak gitu. Memang makin seru film ini dengan dia dengan dialekmatikanya, yaitu adanya Ozol, adanya Jul Panjul, dan ini bahkan yang unik lagi
beberapa peran dari PPT kadang-kadang masuk juga ke lorong waktu ya, namanya juga satu produksi lah ya. It's okay gitu, itu masalah produksi lah. Dan dengan bahasan-bahasan ringan, tetapi tentu yang menjadi magnetnya justru malah pasti anak mudanya. Kalau memang yang menjadi misterinya itu adalah Zidane dan Tamaranya. Buat gue itu memang udah nempel banget itu. Meskipun ya kita ketahui Mikdad itu dia sudah menikah dengan Isel ya. Ya tapi ini jangan sampai yang kebawa-bawa ke alam nyata juga ya. Seperti ikatan cinta itu sampai ada yang ngedoain semoga bercerai dengan istrinya Arya Saloka itu kan agar bersatu dengan Amanda Manopo. Itu udah di luar nalar sih menurut gua ya. Ya tapi ini orang waktu ini udah berharga banget nih. Meskipun yang ditonjolkan malah jadi persoalan cintanya gitu kan daripada syiarnya, tetapi itu nggak mengurangi apa ya nilai-nilai keislaman yang ada di orang waktu itu sendiri dengan bahasan-bahasan ringan sesuai dengan klasifikasi anak-anaknya gitu kan kayak gitu sih ya. Dan yang jadi sorotan gue yang lainnya itu adalah ini lagu temanya ini aduh gue bilang oke terngiang-ngiang oke gimana ini lagu temanya ini kalau orang waktu yang dulu itu kan lagunya itu kan lagu yang halus banget gitu ya yang cenderung kepada lagu-lagu rohani, lagu-lagu Islami, yang lagu-lagu yang lembut banget. Ini ada rocknya, ada ini rocknya. Lah jadi ini lagu temanya nggak banget tanpa mengurangi rasa hormat terhadap suatu karya lagu ya, tanpa mengurangi rasa hormat ke situ. Jadi saat ini, jadi orang waktu saat ini tuh orang waktu yang fresh banget ya, yang dengan Zidane dan Tamaranya, dengan perjalanan-perjalanan mereka-nya. Gue harap tahun depan Ramadan masih ada lagi nih orang waktu dengan kelanjutan bagaimana Zidane dan Tamaranya, tetapi harus lebih fokus kepada syiar agamanya daripada Zidane dan Tamaranya. Oke, boleh diselangi dengan kayak gitu percintaan, harus malahan. Tapi yang harus difokusnya adalah ke syiar Islamnya itu. Oke, segitu yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching.